Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Kang Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sahabat pro kami, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar istilah tentang penyakit hati, hepatitis atau apapun itu ya. Ini sangat penting buat kita sadari karena peranan hati itu sangatlah penting untuk kesehatan seluruh organ. Semua metabolisme di hati ya. Begitu pula toksin diintoksikasi juga di hati ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengundang salah seorang anggota dan pengurus pro kami yang dia juga adalah seorang dokter yang sangat konsen di bidang herbal dan juga memperhatikan tentang kelainan-kelainan hati. Kita undang Dr. Wiwid Mardiah, MKes. Selamat datang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dok. Ya, terima kasih untuk keberapa kalinya kami mengundang dokter dan atas kesediaannya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat dokter. Amin. Berbagi ilmu buat sahabat-sahabat pro kami. Tadi sedikit pengantar dari saya tentang salah satu masalah kesehatan yang kadang orang abai ya, kadang orang datang-datang sudah parah gitu ya, yaitu tentang kelainan hati, penyakit hati, ada radang, ada tumor dan lain sebagainya ya. Saya mohon kesediaan dokter untuk berbagi ilmu tentang kelainan-kelainan hati ini yang mungkin juga dokter sering temukan di tempat praktek sehari-hari. Boleh dok, sampai saat ini banyak gak sih yang dokter temui orang yang mengeluhkan tentang sakit hati ya, bukan sakit hati dalam hal yang lain ya, tapi dalam hal kesehatan. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang dok, di masyarakat kita banyak sekali sebenarnya ya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hati ini. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerasain tuh bahwa hatinya sedang bermasalah. Dan itu banyak sekali gitu ya kejadian-kejadian, dan yang mereka rasakan itu malah kadang-kadang yang sudah parahnya itu baru muncul di klinik atau rumah sakit dengan keluhan-keluhan langsung dengan warna kuning, baik itu warna kuning di mata, di kulit, di kuku gitu ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum warna kuning tersebut gitu ya, itu sebenarnya udah mulai ada gejala-gejala yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan memang kalau di hati ini kan memang reaksi tubuh itu banyak banget, sekitar 200 sampai 500 reaksi itu ada, mulai dari pembentukan gula darah ya, pembentukan glukosa, kemudian protein, lemak, dan pengeluaran dari toksin-toksin dari tubuh, sisa metabolisme itu juga dilakukan di hati. Sehingga apa? Sehingga yang bermasalah hatinya otomatis toksin atau sisa metabolisme itu banyak di tubuh, dan itu bisa keluar lewat macam-macam. Nah, karena yang kita tahu ya biasanya yang hepatitis atau mungkin sakit kanker hati atau hatinya misalnya fatty liver yang seperti itu kadang-kadang pas datang ke dokter itu dengan keluhan-keluhan yang tidak hanya kuning gitu, bahkan ada yang sampai bengkak di kakinya, perutnya. Saya pernah ketemu dok di klinik itu, dia tanpa kuning, tapi langsung tuh kaki bengkak, perut bengkak, wah asitas nih gitu ya, atau bengkak di perut. Nah setelah diperiksa tinggi gitu ya, tinggi SGOT-SGPT-nya, albuminnya gitu ya turun. Nah itu bengkak semua.
tapi nggak ada kuning dok gitu. Jadi si jaundice-nya itu nggak kelihatan. Nah ternyata dia masuk ke yang sirosis hati, kanker hati tapi yang sudah mengecil gitu. Jadi besar sebagian karena kankernya, yang sebelah sininya menciut gitu. Baik, sebelum melanjut ke yang tadi parah ya. Jadi memang berbagai macam ya, dari mulai yang tadi dokter tadi tidak bilang ada yang tidak bergejala ya. Nah, jadi iya, dok. Orang karena tidak menyadari mungkin kerusakannya masih ringan kali masih ringan. Tapi ketika sudah parah sampai tadi kuning ya, sampai bengkak, bahkan bisa sampai tidak sadar ya kalau sudah ensefalopati hepatitis. Iya benar. Nah ini dok, tanda-tanda atau sebelum tanda-tanda, mungkin saya ingin nanya dulu tentang fungsi sebetulnya biar masyarakat atau sahabat-sahabat pro kami juga sadar ya, kenapa sih saya harus menjaga hati gitu ya. Kan kalau Agim kalau Agim sudah tahu itu ya, jagalah hati. Nah itu dari segi agama ya sangat penting sekali. Apakah memang berhubungan gitu ya, jagalah hati itu, atau dengan hati liver yang dimaksud di kesehatan itu. Nah itu fungsi dan bedanya bagaimana itu dok, silakan dok. Kebetulan memang kalau misalnya kita dengar kata hati, jagalah hati gitu ya, kita selalu nunjuk ke sini ya dok ya, nggak pernah jagalah hati seperti itu. Padahal organ di sebelah kanan atas ya. Jadi hati yang dimaksud di jantung mungkin ya kalau di situ teh. Kolbu ya. Kolbu. Tetapi banyak sekali juga yang permasalahan kolbu atau permasalahan hati gitu ya, itu ternyata membuat kesehatan kita juga semakin menurun. Ya, biologis juga terpengaruh. Betul, kayak misalnya orang yang suka marah-marah, cemas, was-was. Nah, biasanya berpengaruh juga terhadap hati, karena memang di hati itu kan dia juga si hormon itu, pembentukan hormon dan lain-lain tuh di situ gitu. Sehingga kalau misalnya orangnya sering cemas atau mungkin sering marah nggak jelas atau mungkin sedih mulu, nah hati-hati terhadap hatinya yang bermasalah gitu. Oke, jadi sebetulnya bisa berhubungan untuk kesehatannya ya, hati kolbu itu. Tetapi untuk hati yang dalam bentuk organ liver itu sendiri, fungsinya tadi sebagian udah saya dokter sebutkan ya, tapi boleh diulang barangkali biar jelas ya. Jadi fungsi hati itu karena banyak sekali reaksi yang ada di sana gitu ya, sampai 500 reaksi dalam tubuh. Yang utama hati itu memang dia untuk mengeluarkan pusat untuk mengeluarkan toksin gitu. Dan di tubuh kita itu kan mengeluarkan toksin itu banyak sebenarnya ya, mulai dari BAB-nya, kemudian buang air kecilnya. Nah, hati ini mengeluarkan toksin, gimana caranya? Nah, biasanya toksin yang dikeluarkan oleh hati itu adalah yang berhubungan dengan lemak gitu. Jadi lemak soluble, jadi yang diikat oleh lemak, nah itu diolah sama hati sehingga dia mudah untuk dikeluarkan dan larut terhadap air gitu ya. Gitu. Nah, selain untuk toksin juga ada pembentukan seperti misalnya pembentukan gula, protein, lemak seperti itu. Karena memang gula, protein, lemak itu juga dibutuhkan untuk membangun tubuh, gitu. Sehingga manakala buat ngebentuk tubuh itu tidak dilakukan, otomatis kan dia kurus, kemudian males makan, ya kan? Karena tidak terpenuhi lah itunya gitu. Lemah, lesu, 6L ya, lemah, lesu, lelah. Nah, seperti itu keluhan-keluhan gitu. Dan juga ada juga keluhan yang lain, seperti misalnya kalau jantung kan kita sakitnya yang sebelah kiri ya, begini gitu kan. Nah, kalau misalnya fungsi hati biasanya dia berat di sininya, di bahu ke arah leher seperti itu. Kemudian karena dia fungsinya mengeluarkan toksin tadi dok, makanya ada gejala-gejala yang berhubungan dengan si racun sisa metabolisme yang tidak keluar. Misalnya lemaknya tidak keluar nih, akhirnya dia terdeposit di kulit. Makanya ada yang namanya santelasma ya, seperti ini gitu. Nah,
Kalau misalnya yang kuning tadi ya itu biasanya dari bilirubinnya yang dia meningkat, yang tadi sampai ke kuning gitu. Kemudian selain itu ya berhubungan lagi dengan toksin. Jadi ada gatal-gatal gitu ya. Kok bisa sih saya nggak pernah yang namanya alergi gitu ya. Tapi kok pas dewasa saya kok alergi, makan ini jadi gatal gitu. Nah, bisa jadi ada hubungannya dengan si hati ini gitu, si fungsi hati yang tidak sempurna tadi gitu, bisa jadi ada gangguan. Nah, ada baiknya manakala ada reaksi-reaksi mirip-mirip kayak yang alergi, gatal-gatal nggak jelas gitu ya, nah periksakan fungsi hatinya gitu. Oke, jadi luas sekali ya gejala dari gangguan hati tadi ya. Iya, baik, tadi sudah barangkali tadi penyebabnya boleh diringkasnya ke gangguan hati itu jadi bisa apa aja tuh dok? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena kita hidupnya bukan hidup di ruangan yang steril ya dok ya. Kita hidup bermasyarakat, otomatis banyak sekali yang di luar keinginan kita. Misalnya gini, kita berada di rumah, kita berada di lingkungan pabrik gitu. Siapa sih yang nggak pengen kalau rumahnya itu di luar pabrik? Tapi kalau misalnya pas ada ultimatum ternyata di sini pembuatan pabrik gitu ya, ya otomatis. Dan di situ ada asap-asap kendaraan, kemudian asap dari pabriknya. Terus bisa juga dari pola makan dok. Kayak misalnya kerusakan hati kan tidak hanya dari yang model seperti itu ya, bisa dari makanan seperti virus, nah hepatitis A gitu. Nah, selain itu juga bisa dari makanan kita yang mungkin berwarna-warni dok. Dan warna-warni itu sebenarnya sih udah ada aturannya ya dari FDA ini gitu kan, sekian-sekian nilainya gitu yang tidak boleh dibatasin. Tapi kadang-kadang kalau makanannya enak gitu loh, otomatis kan orang berulang-berulang makan gitu loh. Dan itu tidak bisa di stop oleh orang kan. Bisa jadi harusnya makannya itu cuma satu plastik gitu kan. Nah, karena enak banget bisa berplastik-plastik dia makan. Nah, yang model-model yang seperti itu, makanan-makanan yang mengandung banyak pewarna, banyak pemanis buatan, banyak perisa, perasa. Kalau saya bilang 6P. Perisa, perasa, pewarna buatan, pemanis buatan, pemutih sama penyedap gitu. Nah, hindarin itu dong. Gitu, jadi penyebabnya bisa dari makanan tadi ya. Kemudian juga virus, tadi ada virus, berarti infeksi ya, non infeksi. Kemudian juga hal-hal yang membebani hati tadi ya. Bisa jadi obat-obatan ya dok ya. Oh iya benar. Kadang obat-obatan yang misalnya dosisnya berlebih atau dia tidak kuat memang ya, sensitif ya, sehingga merusak hati tadi. Makanya orang juga kalau misalnya mau beli obat jangan asal beli obat, harus ke dokter dulu ya supaya tahu obat itu memang pas untuk dia atau tidak gitu. Kadang kan orang langsung beli gitu kan tanpa tahu itu pas untuk dia atau tidak si obatnya. Oke, jadi kapan nih masyarakat ini harus ke dokter dok? Kan kata dokter tadi nggak ada gejala ya, tapi dia sebetulnya ada kelainan hati. Apakah harus diperiksa laboratorium atau apa? Dia merasa gejala apa gitu ya yang dia harus curiga ke hati tadi dok? Oh iya, kalau misalnya gejala yang curiga yang lebih besar itu ke arah yang tadi yang gatal-gatal, kemudian warna di kulit, jaundice gitu ya. Nah, kemudian makan itu nggak nafsu. Oh, ya, nafsu atau makan bisa turun. juga ya nafsu makan turun. Atau bisa juga nafsu makan tapi nafsu makan tertentu dok. Kayak misalnya gini, asa udah makan ini tapi pengen makan itu lagi, makan itu lagi. Nah, itu adalah suatu kebutuhan yang terus over demand ya. Nah, itu juga termasuk. Nah, bisa juga kita ngelihat dari stoolnya atau BAB-nya. Kalau warnanya berubah, mencret kayak gitu, itu juga bisa untuk ini. Terus lemes ya, tidak bertenaga, nggak mau makan, seperti itu. Kecuali kalau yang hepatitis yang dia lagi akutnya ya, mungkin ada demam kali ya. Ada demam. Itu karena virus tadi ya dok ya. Oke, baik.
Ya, tampaknya bahasannya akan kita bahas lagi di episode berikutnya, Dok, tentang bagaimana pengobatan ya. Tapi boleh sekilas, Dok, barangkali untuk menghindari aja dah, biar masyarakat terhindar nih ya. Kalau yang belum kena, biar tidak terkena tuh penyakit hati. Tadi sih sudah ada sekilas-kilasan menghindari makanan yang menampek tadi ya. Barangkali ada yang lain, boleh dokter sampaikan? Ya, selain dari menghindari atau mengatur pola makan yang baik ya, kita hindari makanan-makanan yang tidak diperlukan, dan baiknya kita memakan makanan yang fresh gitu ya. Jadi ibarat kata itu benar olahan segar seperti itu. Kemudian hindari pengolahan yang berulang. Kayak misalnya gini, kita goreng minyak, nah itu berulang-berulang, itu juga memberatkan fungsi hati. Dan kita hindari yang nampe tadi, perisa, perasa, pewarna, penyedap, pemanis buatan, dan pemutih. Kemudian juga kita periksakan ke dokter gitu ya. Kalau misalnya kita punya keluhan-keluhan tersebut, seperti misalnya yang tadi kuning, BAB berubah, kemudian ada santelasma ya, yang di kulit, atau ada alergi yang di usia dewasa seperti itu kita periksakan. Lemas-lemas nggak jelas, padahal udah makannya udah enak tapi masih juga lemas, nggak langsung makan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Ternyata memang hati itu sebagai pusat metabolisme, tetapi ya dia juga tidak akan tahan ketika ada radikal bebas ya dok ya, dari luar, itu dalam bentuk polusi barangkali ya, dalam bentuk makanan, dalam bentuk obat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjaga kesehatan secara umum. Baik, terima kasih banyak dokter atas kehadirannya. Insya Allah bermanfaat buat kita, dan jangan bosan, kami undang lagi untuk episode dan untuk tentang hepatitis, tentang penyakit hati juga di lain kesempatan. Baik, sahabat pro kami, demikian bincang kita dengan Dr. Wiwid Mardiah MKes. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi sedikit gambaran tentang bagaimana penyakit hati, dan juga memotivasi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga hati kita. Mohon masukan dari sahabat-sahabat semuanya sehingga podcast ini semakin bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.